warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli wa nusallim wa rasulul karim. Qalu subhana la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat. Teman-teman semuanya dan Allah, pada kesempatan Rabu kali ini kita memasuki hari ke-8 di tahun 2025. Juga hari ke-8 di bulan Rajab. Bulan di mana ada peristiwa besar yang kemudian menjadi catatan sejarah paling banyak diperdebatkan hingga saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengupas apa itu tentang Isra Mi'raj. Namun sebelum itu saya mau bertanya pada teman-teman semuanya, nanti yang bisa menjawab akan dikasih hadiah sama Pak Ustadz Palu, ya. Sekali-sekali mau sengaja aku teruskan sekalian Ustadz Palu ya, gitu ya. Teman-teman semuanya, tentu tidak asing bagi kita semuanya tentang Isra wal Mi'raj. Apakah Anda tahu kisah tentang Isra dan Mi'raj? Pak Ustadz Palu mau kasih hadiah berapa tentang ulasan kisah Isra wal Mi'raj? Ayo, siapa mau dikasih hadiah Pak Ustadz Palu? Jadi siapa yang banyak berbagi, mereka akan banyak menerima. Sing nyah-nyah ya bakal ya. 50.000, silakan ya. Kasih dulu. Enggak, perasaan Pak Ustadz Pauli hari ini bagaimana? Perasaannya bagaimana bisa berbagi? Waduh, aku kejebak ini. Oke, jadi tetapi sekali lagi ini tidak hanya 50.000 ya teman-teman semuanya. Tapi bagaimana teman-teman bisa mempertanggungjawabkan jawaban ini berdasarkan memang apa yang sudah diajarkan oleh para masyayikh, para ulama. Itu oke? Dan tingkat kebenaran yang menentukan Pak Ustadz Palu. Apakah 50.000? Apakah kena denda? Atau hanya separuh harga? Baik, siapa dulu yang mengetahui kisah singkat tentang Isra Mi'raj yang memang selama sudah diajarkan kan sama Pak Ustadz Nasuha, supaya apa teman-teman semuanya, pembelajaran ini tidak hanya kita simpan dalam pikiran kita, tetapi kita angkat juga, kita ceritakan kepada anak istri kita, keluarga kita, handai taulan dan umat seluruh alam. Supaya apa? Supaya mereka makin beriman kepada Rasulullah dan supaya makin baik agama yang ada dalam dirinya, baik akidahnya, juga amalan-amalan yang lainnya. Baik, yuk siapa dulu? Kalau tidak ada, berarti semua iuran 10.000 kasih Ustadz Palu ya. Gitu kan ya? Kalau tidak ada yang menjawab, semua memberikan berapa? Yo, silakan. Ya tarik Mas, 10.000 kasih Ustadz Palu ya, gak ada yang bisa kok. Kalau nggak ada yang menjawab satu pun, semua 10.000 kasih Ustadz Palu ya. Tapi kalau ada yang menjawab, menjadi kifayah, semua gugur. Kita hitung 1, 2, 3, kalau nggak ada? Oh, ada ya? Oke. Permainannya, kalau kebenarannya hanya 50%, maka akan mendapatkan 50% dari yang dihadiahkan. Oke? Tapi kalau kebenarannya hanya 25%, damai. Kalau kebenarannya di bawah 20%, denda. Gitu ya. Oke, dari ladies sudah ada berapa? 2 orang ya? 3. Dari yang yang laki-laki ya. Ayo. Jangan sampai perjalanan sebuah kisah besar dari orang yang sangat kita kagumi, yang bahkan perjalanan mencetak sejarah untuk sebagai portal kita punya hubungan dengan Allah, kisah ini justru kita tidak ingat. Kisahnya aja tidak ingat. Ada hikayahnya, ada hikmahnya. Hari ini nanti kita akan kupas dua-duanya. Hikayahnya bagaimana dan mengandung hikmah seperti apa. Tetapi saya akan membawa ke sisi yang lebih saintifik, lebih diterima oleh akal, karena sebenarnya agama itu bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tidak semua akal bisa menerima apa yang terjadi dalam agama. Tetapi orang-orang yang mukmin harus mengakui, baik nyampe atau tidak akalnya, bahwa semua yang terjadi itu adalah benar. Itu ya? Jadi dengan logika keimanan. Baik, untuk yang laki-lakinya berapa? Ada berapa orang? Oke, tak hitung sampai 3, kalau tidak ada langsung 100.000. 1, 2, 3. Ada ya? Oke, ya. Terus kemudian ingat Mas Angga sama Mas Fauzi ya. Kalau tidak bisa, tadi ya sesuai kesepakatan, ya. Baik, dari yang perempuannya dulu, silahkan.
Kalau ternyata dia sambil browsing, langsung 300.000. Karena melirik langsung 300.000 gitu ya. Apalagi kalau sambil baca di buku ya denda 10.000 lah kalau baca buku. Kalau kemudian tanya gimana? Denda 20, denda 5.000 gitu ya. Ayo silahkan. Kisah Isra Mi'raj itu ketika Nabi merasa sedih karena ditinggal istri tercinta yaitu Oke, Siti ini latar Khadijah. belakangnya ya. Latar Oke, belakangnya. denda. Padahal kita bilang kisah singkat tentang Isra Mi'raj. Itu latar belakang yang mendasari hikayah jadi jenis Isra Mi'raj. Ya yang lainnya, cepat yuk. Tadi siapa ini? Oke, kasih ini. Denda apa? Damai? Damai lah ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Gimana, Tat? Denda apa damai? Hah? Denda apa ini salah lagi. Jadi terserah nanti denda apa damai gitu ya. Teman-teman semuanya, nanti saya kasih clue-nya, nanti jenengan yang mengikuti apa namanya? Oh, benarnya berapa gitu ya. Oke, Pak Ustaz Angga, silakan Ustaz Angga. Sama Ustaz Kabudi hari ini tidak tampil ya Ustaz Kabudi ya. Soalnya lupa browsing. Sebelum Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Lagi kayak lagi udah 10.000 ya. Oke, 10.000. Oke, silakan kasih Mas Fauzi. Kisah Isra Mi'raj yang saya tahu itu ini Pak, turunnya perintah sholat. Oke, 10.000 jauh dari ini. Oke, dengarkan ya. Isra Mi'raj, teman-teman percaya enggak kejadian tentang Isra Mi'raj? Kenapa Anda percaya? Ingat, jangan sampai Anda seperti seorang mukibin yang percaya taklek tanpa sebuah dasar dan akal sehat. Anda lahir ke muka bumi ini dibekali otak pikiran yang di situ supaya tahu kebesaran dan kenikmatan Allah yang kemudian Anda bisa menggunakan otak dan pikiranmu itu untuk mengambil pembelajaran. Orang-orang yang langsung percaya itu biasanya mukibin jadi pengikut-pengikut. Gitu teman-teman semuanya. Kalaupun Anda bilang percaya, kenapa Anda percaya? Baik, para ladies percaya? Yang bersembunyi di balik ketiak temannya? Paling belakang percaya? Percaya? Lewung kisah berarti kok percaya. Baik, Isra Mi'raj gini. Itu termaktub dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linurihi min ayati innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Allah memperjalankan seorang hamba yaitu Muhammad pada malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tempat itu sudah Allah berkahi. Kata berkah ini berarti ada sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Memang tempat itu sudah diberkahi sama Allah. Dan kemudian ini hanya Allah menunjukkan kebesarannya. Min ayatina gitu ya. Min ayatina. Jadi ini Allah hanya menunjukkan sebagian kecil dari kebesarannya. Dan kemudian innallaha was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi bisa disimpulkan sebuah perjalanan seorang hamba pada malam hari yang diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan ya oleh Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu kurang lebih 1.500 km. Kala itu perjalanannya kalau menggunakan onta ya waktunya 7 hari atau 8 hari gitu ya, atau bahkan bisa bulanan gitu tergantung ontanya. Kalau ontanya NMAX gitu ya. Itu teman-teman semuanya mereka dilakukan dalam waktu mereka karena berjalan tuh 2 orang gitu ya.
Itu hanya dalam waktu 1 malam. Bahkan sangat sedikit dari malam. Dikisahkan bahwa Rasulullah itu dari berangkat di pembaringannya di rumahnya Ummul Hani itu dari berangkat pulangnya itu tempat tidurnya masih hangat. Bahkan Rasulullah itu sempat nyenggol gelas minuman, itu begitu balik itu masih menetes. Artinya dari malam itu sangat singkat. Tidak kemudian semalam penuh, itu tidak. Kemudian setelah sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian diperjalankan kembali menuju Sidratul Muntaha. Jadi ada 2 perjalanan. Perjalanan horizontal yaitu di bumi, gitu teman-teman semuanya, dan perjalanan vertikal. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hal kalau ini tidak dibahas akan menyalahi daripada ketentuan-ketentuan ketauhidan. Lalu kemudian kita bilang bahwa Rasulullah ketemu dengan Allah di satu tempat bernama Sidratul Muntaha. Padahal kita mengakui Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun dan berada dalam bentuk apapun yang berupa physically. Gitu ya. Kalau kemudian di dalam kolbu itu kan tidak fisik, perasaan, sifat gitu ya teman-teman semuanya. Dan itu dilakukan hanya sebagian malam. Nah, apakah Anda percaya ada seorang manusia di zaman teknologi, belum ada Iron Man, belum ada Loki, belum ada Thor, belum ada, kalau Iron Man kan bisa ya, apalagi Superman kan bisa ya, Hulk aja sekali lompat kan gitu. Itu beliau sudah bisa melakukan perjalanan 1.500 km dalam sebagian malam. Apakah akal sehatmu percaya? Hah? Kalau Anda tidak percaya, Anda dibilang murtad. Tapi kalau Anda percaya, Anda harus bisa membuktikannya. Apakah Anda percaya? Apakah kisah ini benar? Hah? Nah, gini. Anda yang percaya, katakan kenapa Anda percaya. Anda yang tidak percaya, katakan kenapa Anda tidak percaya. Jangan, aku ya percaya wae lah, aku ya ora wae lah. Orang-orang seperti itu nanti manggone orang ning swarga, ora ning neraka. Ning cenderung pikirin neraka. Nah, enggak jelas, iki wong edan teman-teman semuanya. Enggak menggunakan akal sehatnya. Oke. Dari perempuan percaya dan disebutkan alasnya. Percaya atau tidak dan apa alasannya? Ayo berdiri. Siapa perempuan siapa? Yang lainnya, ayo siapa? Iki mau duitnya Pak Waluyo? Kasih siapa tadi ya? Oke, silahkan. Baiklah, kenapa saya percaya tentang perjalanan kisah Rasulullah ini? Karena memang sekarang juga kita merasakan apa yang diperintahkan kepada beliau, yaitu perintah sholat. Dan sekarang kita juga menjalankan, itu berasal dari perjalanan Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ini kan bicara efek ya, bicara perjalanan itu tuh loh, kamu percaya tidak dan apa alasannya kenapa kamu percaya. Misalnya gini, apakah kamu percaya makanan ini diambil dari karang dalam waktu 5 menit. Terus gue ngomong gini, saya percaya karena makanannya setelah saya makan enak. Nyambung orang? Itu kan begitu kan? Dia kan membawa oleh-oleh sholatnya yang dirasakan enak. Yang saya tanyakan adalah percaya dengan perjalanannya, bukan kemudian sholat nyambung orang. Misalnya tadi tidak sampaikan iki, Pak Ustadz Kabudi itu membawa ngambil makanan dari karang dalam waktu 5 menit. Apakah percaya? Oh percaya, setelah saya makan enak kok. Nyambung? Nyambung jawabannya, Evi? Lihat yang tidak ada nyambungnya ini kita bicara tentang kisahnya gitu nggih. Ayo, percaya atau tidak? Kalau percaya berikan alasannya, kalau tidak berikan alasannya. Contoh begini. Apakah Mbak Eka itu cantik? Berikan alasannya. Ayo Kak, berdiri dulu Kak, berdiri kamu dulu Kak. Dulu gini dulu Kak, berikan alasannya. Kowe ngerti nggak yang namanya Lucinta Yuna? Kira-kira cantik mana sama beliau ini ya? Itu laki-laki apa perempuan? Hah? Loh itu laki-laki apa perempuan? Cantik mana sama dia? Loh katanya itu cewek dari lahir. Itu laki-laki dari lahir. Enggak,
saya ingin teman-teman tuh benar-benar menggunakan akal sehatnya, sehingga pada saat mempercayai sesuatu, kuat Anda mempertahankannya. Anda bekerja juga percaya sampai lahir dan batin. Sehingga karena kekafaanmu Anda percaya, orang-orang seperti ini mudah menghasilkan. Anda dipercaya, Anda ditanya, apakah di benteng ini kamu akan bisa menjadi kaya, berkelimpahan, kemudian sejahtera mulia? Percaya. Kenapa? Ya karena tempat kerja dekat dengan rumah saya, nyambung. Karena kerjaannya enak, nyambung. Orang-orang yang tidak bisa memberikan alasan yang tepat untuk kepercayaannya, itu akan mudah dia limbung. Tapi mereka yang benar-benar percaya dengan akal sehatnya, dan meyakininya sungguh-sungguh, maka dia akan bisa mewujudkan tadi apa yang diyakini. Apakah di arah itu kamu bisa kaya, sejahtera dan mulia? Bisa. Alasannya apa? Kok tepat alasannya? Dia akan terwujud. Tapi kalau dia cuma ngomong, ya karena yang kerja di sana teman saya. Nyambung nggak? Karena kerja di sana enak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi kalau Anda bicara begini, yang pertama, karena produk yang dibuatnya itu benar-benar tidak menipu. Manajemen yang dijalankannya benar-benar terbuka dan komprehensif untuk kebaikan semuanya. Dan setelah sekian tahun teruji tidak ada satupun orang yang dirugikan oleh Aramah, baik yang membeli produknya secara simpan atau pinjam. Sistem penggajiannya sungguh sangat terbuka berdasarkan kemampuan mereka. Dan peluang-peluang yang kemudian ditampakkan itu seperti lautan emas berlian yang terpendam yang kita tinggal membukanya saja. Di manakah modal BMT Aramah dulu disampaikan adalah dunia seisinya, yang dimana ternyata setiap orang yang kita temui, kalau setelah kita dibekali kemampuan untuk membuat mereka suka percaya dengan kita, kemudian menggabungkan kemampuannya dalam keuangan, dalam hal yang lain, terjadikan satu kekuatan untuk menciptakan hasil yang besar. Nah, ini kan Anda punya dasar. Pertama, produk yang dibuat, manajemennya, orang-orangnya, marketnya, masuk akal. Gitu, baru kemudian, dan saya sudah mempelajarinya. Mulai bagaimana produk-produk yang dibuat itu tidak ada yang berhukum menipu. Dan pangsa pasarnya masih sangat luas. Nah, ini baru kemudian ketemu. Lah mulianya bagaimana? Saat ini orang terkaya itu bukan orang yang keturunan raja, bukan orang yang punya kesaktian, bukan orang yang dia punya ladang luas, tapi orang yang bisa membuat koneksi jaringan antar satu dan yang lain. Hari ini ada namanya Smakbek, siapa namanya? Yang punya Facebook itu? Dia itu sugih kan rego apa tuh? Bisa menggabungkan Anda untuk berketemu dengan yang lain kan? Gitu kan ya? Ada namanya Jack Ma. Sugih karena apa? Bisa mempertemukan Anda dalam satu tempat belanja namanya Alibaba kan? Padahal barang-barang yang dijual Alibaba punya Jack Ma enggak? Bukan. Tapi dia bisa kaya raya. Adalah orang-orang yang bisa mempertemukan satu dan lainnya. Dia malah seorang yang punya uang ketemu orang yang punya usaha. Dan kemudian diluruskan, diperbaiki, ditata sehingga kemudian punya hak masing-masing yang terjaga. Dia ramahlah orang-orang yang dulu tidak bisa apa-apa, diajarkan agama, diajarkan bisnis, diajarkan entrepreneur. Mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang memang niatnya bersih, mereka pun jadi. Jadi bukan dia ramah itu orang-orang yang untung-untungan mergo dekat dengan pimpinan, mergo omah cedek. Bukan. Sesuatu yang memang didapat karena dia berusaha. Gitu, okay. Jadi ada alasan yang kamu sampaikan itu, alasannya itu kalau didaki masuk akal. Yang secara general, bukan secara pribadi. Gitu kan? Oke, saya bawa kembali teman-teman semuanya. Kenapa Anda percaya dengan Isra Mi'raj?